warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifullah, calon dusun penggerak angkatan 10 Kabupaten Sulu dari SD Negeri 2 Salang. Di sini saya akan melanjutkan tugas demonstrasi konseptual modul 3.1. Di sini saya bersama Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Salang, Ibu Aida Nur Fitri SPD. Di sini saya akan mencoba berbincang-bincang dengan Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Salang. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah kabar baik. Ibu, ini saya di sini seperti yang sudah saya sampaikan kemarin. Jadi kemarin saya sudah menghubungi Ibu, makanya hari ini saya datang di sekolah Ibu. Di sini saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu sebentar, Bu ya. Saya minta waktu sebentar untuk Ibu ya. Langsung saja, Bu ya. Ini pertanyaan saya. Yang pertama, Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya Pak, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi selama ini cara mengidentifikasi dari kasus-kasus dilema etika adalah dengan cara terlebih dahulu mengolah dan memilih kasus atau dilema yang Bapak maksudkan, sehingga dapat menentukan bagaimana penyelesaiannya nanti setelah musyawarah. Berarti dipilih-pilih dulu ya, itu baru diambil dalam ditentukan. musyawarah ya. Baru setelah itu ditentukan. Baik, Bu, pertanyaan saya selanjutnya, Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Berarti langkah-langkah yang pernah kami lakukan yaitu setelah tadi kita tahu pokok permasalahan, setelah dipilah dan dipilih tadi dan diidentifikasi, barulah di situ kita menentukan yang mana dulu yang akan kita selesaikan. Jadi yang mana hal-hal yang mendesak kita selesaikan tanpa mengabaikan kasus yang lainnya. Ya, berarti diprioritaskan mana yang mendesak dulu ya, ya. Tanpa mengesampingkan yang permasalahan lainnya. Ya. Baik, Bu, kemudian pertanyaan saya selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Berarti kalau langkah-langkahnya setelah tadi tahu kita apa itu masalahnya, jadi kan langkahnya yang pertama saya memanggil Dewan Guru, kemudian kita rembuk, kita musyawarahkan. Jadi bagaimana penyelesaiannya yang terbaik itu yang akan kita laksanakan. Baik, berarti diajak bermusyawarah. Iya, diajak bermusyawarah. Baik, Bu, langsung saja ke pertanyaan saya yang selanjutnya, Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi terima kasih Pak. Seperti saya katakan tadi, setelah tadi kita memilih atau memilah permasalahan tadi yang terjadi, yang lebih duluan kita selesaikan adalah yang hal yang mendesak. Kemudian kita lakukan musyawarah untuk memutuskan suatu keputusan. Itulah keefektifannya, biar jangan kita berulang kembali menyelesaikan masalah yang sama. Jadi lebih efektif setelah kita memilih itu, kemudian kita musyawarahkan, kita panggil dulu, kemudian kita putuskan. Jadi itu efektifnya. Berarti musyawarah itu penting Iya, sekali. penting. Baik, Bu, pertanyaan saya yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau tantangan itu selalu ada, kita menjalankan satu organisasi termasuk juga kita sekolah, berarti sering terjadinya bentrok antara perasaan dan peraturan sekolah. Iya.
Misal saya kasih contoh Pak. Misalnya kita eh, memberikan kedisiplinan itu kan sudah disepakati awal tahun. Iya. Jadi awal tahun pembelajaran itu kita undang orang tua, seperti misalnya tentang kedisiplinan. Iya, Bu. Jadi di situ kita sepakat dengan orang tua, misalnya kehadiran kita jam 7.30 ya anak-anak. Setelah melebihi dari jam tersebut, hari pertama mereka itu mungkin hanya menguntit sampah, dan kalau sudah 3 kali berturut-turut untuk terlambat, mungkin ada sanksi yang lebih dari mengutip sampah. Iya, Bu. Tapi tanpa kita menanyakan anak-anak tersebut, mungkin ada masalah dari orang tuanya. Iya. Dia terlambat itu apa cuci piring dulu, membantu orang tua, atau jarak yang jauh. Iya. Jadi kalau kita pertimbangkan tadi, misalnya dengan jawaban anak-anak waktu kita tanya, bentrok dengan peraturan. Iya, bentrok dengan peraturan. Iya Pak. Jadi kita tidak, kalau kita suruh mereka mengutip sampah atau misalnya yang lainnya, kita merasa bersalah. Padahal mungkin dia benar yang dia lakukan, tapi sampai di sini kita tanpa tidak mau tahu karena tadi menjalankan peraturan sekolah. Jadi itu menjadi dilema, betul atau tidak yang kita lakukan itu Pak. Berarti itu tantangan-tantangan. Iya, contoh. Iya, contoh kecilnya. Ya, baik sekali, Bu. Benar sekali. Pertanyaan saya selanjutnya, Bu ya. Iya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, Bu? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Baik, terima kasih Pak. Kalau tentang penyelesaian kasus apapun di sekolah, walaupun bukan tadi dilema etika atau kasus yang lainnya, iya, Bu. Jadi itu sebaiknya dari belakang, sebaiknya memang harus kita selesaikan terus, tanpa menunggu waktu yang lama. Karena kalau berlarut-larut, itu tidak baik efeknya. Mungkin ada efek yang lainnya nanti lagi terjadi. Jadi kalau misalnya kasus itu tidak bisa kita rencanakan kapan terjadinya. Iya. Tetapi begitu ada kasus, kita identifikasi, kemudian kita selesaikan langsung. Iya. Gitu. Baik, Bu. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, terima kasih Pak. Jadi kalau yang membantu saya itu tentu ada pihak yang membantu, terutama tadi seperti yang saya katakan dari awal, itu Dewan Guru selalu membantu menyelesaikan, tetapi dalam hal-hal yang sifatnya kasus ringan. Ya. Tapi kalau misalnya sudah lebih dari ringan, ya sudah mungkin setengah berat, ya, atau berat, kita itu sudah minta bantuan Dewan Guru dan komite untuk menyelesaikan permasalahan kita Pak. Ya. Jadi mereka lah orang-orang yang selalu membantu. Selain warga sekolah, juga orang tua wali yang diwakilkan kepada komite sekolah. Ya. Berarti yang membantunya berarti kalau masih sifatnya yang terakhir, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu sendiri dalam mengambil keputusan dilema etika? Jadi yang pertama, sebelum mengambil keputusan, seperti saya katakan tadi, ini kan hal baru bagi kami. Mungkin ini adalah dari guru penggerak ini baru kami tahu mungkin tentang ada pula kasus di dilema etika. Itu menjadi pengalaman yang baru. Kemudian kami pikir kasus ini semua sama, tidak ada untuk dilema etika namanya. Jadi itu alhamdulillah mendapat pengalaman baru. Kemudian yang kedua, setelah wawancara hari ini,
Berarti dalam penyelesaian kasus itu kita yang pertama harus mempertimbangkan kasus itu yang mana yang lebih dulu, ada yang kedua kita selesaikan. Iya. Kemudian kita harus mempertimbangkan karakter misalnya kelompok ini begini penyelesaiannya tidak jauh terlalu keras. Iya. Jadi yang ini mungkin secara lembut. Iya. Jadi itu pengalaman supaya kita dapat menyelesaikan suatu permasalahan tadi dengan efektif tadi, dengan benar dan dengan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, ya baik Bu. Berarti Ibu tadi mempertimbangkan ini kasus dalam pengambilan keputusan dilema etika ini, karena ini kasusnya sama-sama benar Bu ya. Iya, iya. Nah, mungkin kita memilih mana yang lebih mendesak sifatnya Bu ya. Nah, tadi dengan mungkin melalui musyawarah gitu ya. Ya baik Bu, terima kasih atas waktunya Bu. Sudah bersedia untuk hari ini berbincang-bincang dengan saya. Demikian bincang-bincang saya dengan Kepala SMP Negeri Salang, Bu Aidan Fitri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama seorang kepala sekolah SMP Negeri 1 Salang, yaitu Ibu Astrinawati SPD. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Bu? Ya, alhamdulillah baik Pak. Ya. Jadi saya di sini Bu, seperti yang sudah saya kabarkan kemarin Bu ya, saya sudah menghubungi Ibu, mungkin hari ini saya sudah di sini. Jadi tujuan saya di sini dalam rangka untuk mewawancarai Ibu ya. Jadi saya ini ada beberapa pertanyaan nanti di sini Bu. Mungkin langsung saja Bu ya. Iya. Pertanyaan saya yang pertama, selama ini bagaimana di sekolah Ibu, Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, baik Pak, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab penyelesaian kasus Silakan, tersebut pertanyaan kita. Mungkin saya akan mengidentifikasi terlebih dahulu bentuk kasusnya seperti apa. Kemudian nanti kasus tersebut akan saya pelajari sedetail-detailnya, dan hasilnya nanti barulah saya akan mengambil suatu kesimpulan seperti apa nanti. Mungkin itu dulu. Ya, berarti Ibu yang pertama ini mengidentifikasi dulu kasusnya Bu ya. Kemudian nanti baru akhirnya membuat kesimpulan Bu ya. Nah, kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Mungkin salah satunya dengan cara tadi identifikasi kasusnya seperti apa, lalu setelah identifikasi maka kita akan mengetahui nanti tingkat atau dampak daripada kasus tersebut ketika diambil suatu keputusan mana yang lebih baik terhadap kasus tadi. Kemudian saya akan melakukan koordinasi atau musyawarah dengan pihak-pihak terkait terhadap kasus-kasus tadi. Nanti setelah dilakukan musyawarah atau koordinasi, maka nanti barulah suatu keputusan dapat kita ambil yang sifatnya sudah melalui suatu musyawarah yang tidak memihak pada siapapun dan tidak merugikan siapapun nanti dalam hal pengambilan keputusan tersebut. Berarti intinya harus melalui musyawarah. Ya, Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, mungkin salah satunya itu dengan melakukan identifikasi tadi, kemudian setelah identifikasi mengumpulkan informasi-informasi terkait kasus tadi, kemudian nanti melakukan diskusi atau musyawarah tadi,
dan selanjutnya mempertimbangkan nanti putusan-putusan yang tidak merugikan siapapun nanti, dan juga tidak tidak menyudutkan satu pihak nanti dalam hal pengambilan keputusan tersebut. Nah, setelah semua rangkaian tersebut dilakukan, barulah nanti keputusan akhirnya nanti diambil juga menyesuaikan dengan kode etik dan aturan-aturan yang ada di sekolah. Mungkin seperti itu. Ya Bu, kemudian saya lanjutkan pertanyaannya Bu, Ya, ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin yang paling efektif ketika tadi mengumpulkan informasi agar permasalahannya akarnya di mana titiknya kita lebih paham, itu mungkin melalui dulu komunikasi yang baik, kemudian yang memiliki atau yang mengalami kasus tadi lebih terbuka, dan transparan, sehingga kasus-kasus tersebut lebih mudah kita kita amati dan nanti untuk diselesaikan. Dan apabila tidak ada keterbukaan, tentunya nanti menyulitkan pula nanti dalam pengambilan keputusannya. Mungkin itu dulu, saling terbuka, transparan, dan saling komunikasi. Itu yang paling efektif. Transparan, harus saling komunikasi. Iya Pak. Iya. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau tantangan tentu sudah pasti ada ya Pak. Ya. Karena di dalam kita organisasi itu dalam pemecahan satu masalah tentunya banyak berbagai ide, pendapat yang nantinya kita temukan ketika kita mencari suatu solusi atas penyelesaian permasalahan yang ada. Nanti dari perbedaan pendapat ini tentunya nanti kita mengalami sedikit tantangan untuk mengambil keputusan tadi. Nah, apalagi nanti kasusnya tidak hanya melibatkan pihak di dalam sekolah, misalnya bisa jadi pihak luar, misalnya seperti kasus SARA atau pembulian dan sebagainya. Itu tentunya ada nanti berbagai pihak dari luar yang kita libatkan. Nanti tentunya ada di situ perdebatan atau sifatnya kepentingan pihak yang terkait di dalamnya, sehingga menyulitkan menjadi suatu tantangan saya dalam mengambil suatu keputusan yang baik atau yang real. Baik Bu, selanjutnya pertanyaan saya Bu ya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Ibu lakukan? Iya, kalau untuk jadwal mungkin tidak dapat kita jadwalkan karena kasus ini tidak bisa kita pastikan, ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang kasus yang terjadi itu bisa diselesaikan dalam waktu yang bersamaan. Hari ini terjadi, hari ini juga bisa diselesaikan. Dan ada juga kasus-kasus ini yang melibatkan orang luar atau memerlukan identifikasi yang lebih akurat atau mendetail, sehingga keputusannya memerlukan waktu. Tidak bisa kita putuskan pada saat itu juga. Nah, mungkin jawabannya tidak ada waktu yang terjadwalkan. Gitu ya, tidak dijadwalkan. Iya. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, tentunya sudah pasti ada ya Pak jawabannya. Ya. Karena kalau kita mengambil keputusan itu tidak boleh kita memutuskan sendiri. Ya. Tentunya ada berbagai pihak di dalamnya yang membantu saya dalam mengambil keputusan tersebut. Yang salah satunya adalah saya seperti wakil kepala sekolah saya yang siswaan, bahkan dewan guru dan juga pihak-pihak terkait, tergantung tadi kasus yang tingkatan kasus yang dihadapi.
jawabannya ada apa namanya yang membantu saya. Berarti ada tuh ya. Nah, kemudian mungkin ini pertanyaan saya yang terakhir ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sendiri tentang mengambil keputusan dilema etika? Ya mungkin pengalaman saya itu yang pertama dalam mengambil satu keputusan tidak boleh buru-buru atau harus banyak mempertimbangkan dulu, barulah nanti keputusan tersebut bisa kita ambil. Nah, kemudian di dalam menemukan suatu solusi tentunya nanti adanya perdebatan-perdebatan yang dilakukan nanti atau yang terjadi ketika pengambilan keputusan tersebut. Sehingga kita di sini harus ada saling menghargai antar pendapat kita, kemudian juga menghargai karakter orang lain. Nah, karena setiap orang ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Tentunya dalam menyelesaikan kasusnya pun juga memiliki ide-ide juga yang berbeda-beda. Intinya komunikasi juga penting dan saling menghargai karakter juga penting, supaya keputusannya dapat diambil tanpa suatu saling ada perasaan yang tidak enak di antara kita. Mungkin saling menjaga perasaan. Mungkin itu. Berarti harus saling mengajak komunikasi dan saling menghargai pendapat ya. Iya, betul. Terima kasih Bu, Iya. sudah selesai mungkin bincang-bincang kita hari ini. Iya. Terima kasih atas waktunya. Saya pamit dulu. Boleh. Demikian bincang-bincang saya dengan Ibu Asri Nawati, Kepala SMP Negeri 1 Salang. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.